Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 angkatan 17 akan mempresentasikan tentang analisis isu global proxy war yang beranggotakan saya Adha Priyanto Irawan sebagai ketua, Najmi Azhara Balela sebagai anggota, Ikrimah anggota, dan Muna Mulika sebagai anggota. Yang pertama yaitu definisi proxy war. Proxy war merupakan sebuah bentuk konflik antara dua negara atau aktor non-negara yang bertindak atas nama atau dengan arahan dari pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut. Untuk bisa dianggap sebagai proxy war, sebuah pihak yang berkonflik harus memiliki hubungan langsung yang sifatnya jangka panjang dengan aktor eksternal. Hubungan ini bisa berbentuk pendanaan, pelatihan militer, penyediaan senjata, serta bentuk dukungan lainnya yang dibutuhkan untuk membantu upaya perang. Selanjutnya adalah isu yang diangkat. Yang pertama, penyebaran berita hoaks merusak bangsa dan negara. Yang kedua, radikalisme. Radikalisme adalah paham yang bisa mempengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Dan yang ketiga adalah hate speech atau ujaran kebencian. Yang keempat, peredaran narkoba. Yang kelima, memicu sentimen agama melalui teror bom di tempat ibadah. Proses yang dilakukan pada saat pengangkatan isu hingga kesimpulan yang didapat. Yang pertama adalah list isu proxy war. Isu proxy war yang ada di Indonesia sangat banyak, sehingga kami hanya mengambil 5 isu di antaranya. Yang kedua, identifikasi isu menggunakan metode APKL. Yang ketiga, identifikasi isu menggunakan metode USG. Selanjutnya adalah analisis menggunakan fishbone. Dan yang terakhir, tabel alternatif penyelesaian isu. Selanjutnya yaitu menggunakan tabel AKPL. A. Aktual, yaitu sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. K. Kekhalayakan, yaitu secara langsung menyangkut orang banyak atau pelanggan dan bukan hanya untuk kepentingan tertentu saja. P. Problematika, yaitu menyimpang dari harapan standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan. L. Layak, logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan THWT, tugas hak wewenang dan tanggung jawab. Pada tabel AKPL, isu aktual yang pertama yaitu penyebaran berita hoaks merusak bangsa dan negara. Dengan nilai A yaitu 5, K 5, P 5, L5 sehingga jumlahnya yaitu 20. Isu aktual yang kedua yaitu radikalisme. A yaitu 5, K 4, P 5, L3 sehingga jumlahnya yaitu 17. Isu aktual yang ketiga yaitu hate speech dengan nilai A5, K3, P3, L4 sehingga jumlahnya yaitu 15. Isu aktual yang keempat yaitu peredaran narkoba dengan nilai A3, K3, P5, L2 sehingga jumlahnya yaitu 13. Isu aktual yang kelima yaitu memicu sentimen agama melalui teror bom dengan nilai A yaitu 4, K5, P5, L2 sehingga jumlahnya yaitu 16. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa untuk ranking yang pertama yaitu penyebaran berita hoaks merusak bangsa dan negara, radikalisme yaitu ranking 2, hate speech yaitu ranking 4, peredaran narkoba yaitu ranking 5, dan memicu sentimen agama melalui teror bom yaitu ranking 3. Kemudian yaitu menggunakan metode USG. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu urgency, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Yang kedua yaitu seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak. Yang ketiga yaitu grow atau tingkat perkembangan masalah, yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Selanjutnya yaitu tabel USG. Isu aktual yang pertama yaitu hoax dengan nilai urgency yaitu 5, seriousness yaitu 5, grow 4 sehingga jumlahnya yaitu 14. Isu aktual yang kedua yaitu radikalisme dengan nilai urgency yaitu 5, seriousness 4, grow 3 sehingga jumlahnya yaitu 12. Isu aktual yang ketiga yaitu teror bom, urgency yaitu dengan nilai 4, seriousness 3, grow 4 sehingga jumlahnya yaitu 11. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa ranking yang pertama yaitu hoax, ranking kedua yaitu radikalisme, dan yang ketiga yaitu teror bom. Selanjutnya ada diagram fishbone, yaitu tentang berita hoax. Yang pertama ada metode, meliputi media tanpa filter, regulasi kurang tegas. Yang kedua ada sumber daya manusia, yang meliputi kurang teliti, malas mencari tahu, gampang percaya, dan gagap teknologi. Yang ketiga ada bahan, meliputi berita cepat tersebar, banyak sumber berita tidak jelas, isi berita tidak berkualitas, dan judul berita tidak cocok dengan isinya. Dan yang terakhir ada alat, yang meliputi beragam jenis media pemberitaan dan banyaknya buzzer. Untuk selanjutnya adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu yang kami diskusikan kali ini adalah penyebaran berita hoax yang merusak bangsa dan negara. Penyebab utamanya adalah kurangnya minat membaca isi berita sampai tuntas. Alternatif penyelesaian yang pertama adalah memfilter berita yang ada di sosial media. Tahapan setiap alternatif ada 3. Yang pertama ada membaca judul, memahami isi berita, dan mencari sumber yang akurat. Hasil yang kami harapkan adalah tidak mudah terhasut isu yang beredar. Para pihaknya adalah masyarakat luas dan media. Alternatif penyelesaian yang kedua adalah pemerintah menindak tegas media yang menyebarkan berita hoax. Tahapan setiap alternatif ada 2. Yang pertama pembuatan regulasi yang jelas, dan pembuatan sanksi yang tegas. Hasil yang diharapkan adalah tidak ada lagi oknum penyebar berita hoax. Para pihaknya adalah media dan pemerintah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.